Selamat siang Ibu, alhamdulillah baik Ibu, tapi sedikit pusing Ibu. Apa yang membuat tak pusing? Ada yang bisa terbantu? Iya Ibu, saya punya masalah sedikit Ibu. Masalah apa itu? Masalah pemilihan jurusan Ibu. Saya bingung antara memilih jurusan psikologi atau hukum Ibu. Baik. Silahkan disampaikan. Nah, tidak perlu dikhawatir karena saya di sini diikat oleh PDRT untuk menjaga rahasia dan menjamin privasi konsumen. Apapun yang kita sampaikan di sini, insya Allah akan menjadi informasi rahasia bagi kita berdua. Iya Ibu, jadi saya bingung Ibu. Saya ingin memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat saya. Tetapi saya merasa tertekan karena kedua jurusan ini sangat berbeda Ibu. Baik, insya Allah saya bisa membantu. Tapi hal apa yang membuat tak merasa tertekan? Orang tua saya Ibu memiliki harapan yang tinggi terkait pilihan jurusan saya. Sedangkan ayah saya ingin saya menjadi seorang pengacara dan ibu saya ingin saya ini menjadi seorang psikolog. Saya merasa tertekan untuk memenuhi harapan kedua orang tua saya. Saya mengerti itu pasti sangat sulit bagi kita. Nah, jadi masalah utama tak adalah pemilihan jurusan yang tidak sesuai dengan minat dan bakat kita. Namun apakah terdapat tekanan dari harapan orang tua? Iya Ibu, saya merasa tertekan dan tidak yakin apa yang harus saya pilih. Oke. Jadi mari kita eksplorasi lebih dalam. Nah, apakah ada hal-hal spesifik yang membuat tertarik pada psikologi atau hukum? Saya tertarik pada kedua jurusan itu Ibu. Saya suka memahami psikologi manusia, tetapi saya juga tertarik pada konsep hukum dan keadilan Ibu. Oke, baik. Nah, dari cerita tak ini, apakah ada pengalaman atau wawasan khusus yang membuat tak tertarik pada salah satu dari kedua jurusan itu? Saya pernah mengikuti kegiatan di sekolah Ibu dan itu membuat saya tertarik pada psikologi. Di sisi lain, menonton acara hukum di televisi itu membuat saya berpikir bahwa hukum juga bisa menjadi pilihan yang menarik Ibu. Nah, oke. Dari pembicaraan kita terlihat sangat tertekan dengan harapan orang tua terkait dengan jurusan. Nah, apakah ini perasaan yang bisa kita batasi atau pribadikan agar kita dapat fokus pada solusi alternatif yang akan kita ambil sebentar? Iya Ibu, saya ingin mencari cara untuk memahami minat dan bakat saya sendiri Ibu tanpa terlalu dipengaruhi oleh hal-hal. Oke, kalau begitu mari kita bersama-sama mencari cara untuk membatasi dampak negatif dari situasi ini. Nah, pertama-tama apa yang bisa kita lakukan untuk memahami minat dan bakat kita lebih dalam? Mungkin saya bisa mencari informasi lebih lanjut tentang kedua jurusan tersebut Ibu, serta mencoba melakukan konseling karir di sekolah ini. Oke, baik, itu adalah hal yang sangat bagus. Nah, hal itu merupakan langkah awal yang baik. Selanjutnya, mari kita pribadikan masalah ini agar kita dapat fokus pada solusi yang lebih dalam. Nah, apakah ada faktor-faktor tertentu yang membuat kita merasa menjadi pribadi yang tertekan seperti perasaan tidak dihargai atau kurangnya dukungan emosional? Saya merasa tidak dihargai Ibu. Orang tua saya terlalu fokus pada harapan mereka sendiri Ibu. Oke, saya paham. Tapi apakah ada momen khusus atau situasi tertentu di rumah yang membuat tak merasa lebih tertekan? Saat mereka berbicara mengenai tentang
saat mereka membicarakan mengenai tentang misalnya saya itu, terutama ketika ada pertentangan antara pilihan psikologi dan hukum, saya merasa seperti terjebak dalam tekanan mereka itu. Oke, baik, saya mengerti. Jadi kalau begitu mari kita lihat bagaimana cara mengatasi situasi tersebut. Nah, baik, apakah ada cara yang kamu pikirkan untuk mengurangi dampak negatif dari tekanan orang tua terkait pilihan jurusan? Mungkin saya bisa mencoba berbicara dengan mereka, ibu, mengungkapkan minat dan bakat saya serta mencari solusi bersama, ibu. Bagus, itu adalah langkah positif. Nah, dengan membatasi dan memfokuskan masalah, kita lebih bisa efektif mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa alternatif solusi untuk situasi kita saat ini. Nah, dalam mencari solusi, kita bisa mengeksplorasi beberapa alternatif yang mungkin bisa membantu mengurangi tekanan yang kita rasakan terkait pemilihan jurusan. Nah, apa yang ingin kita capai dalam mencari solusi ini? Saya ingin memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat saya, sambil menjaga hubungan baik dengan orang tua saya, ibu. Baik. Sekarang mari kita bersama-sama brainstorm beberapa alternatif solusi. Pertama-tama, bagaimana jika mencoba berbicara tentang minat dan bakat dengan orang tua? Iya, ibu, mungkin itu bisa membantu saya. Saya belum pernah mencoba karena selalu merasa takut, ibu, tapi saya akan mencobanya sekarang. Oke. Nah, berani mencoba adalah langkah pertama yang sangat besar. Selain itu, apakah punya teman atau anggota keluarga lain yang bisa memberikan perspektif atau saran terkait pemilihan jurusan, Kak? Saya punya kakak, ibu, yang sedang kuliah di jurusan psikologi. Mungkin saya bisa meminta pandangannya, ibu. Ya, itu adalah ide yang bagus. Nah, menyimak pengalaman kakak bisa memberikan wawasan tambahan. Nah, apakah ada kegiatan atau proyek di sekolah yang dapat membuat kita mendapatkan pengalaman langsung terkait kedua jurusan tersebut? Saya bisa mencoba mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, ibu, atau magang di bidang psikologi atau hukum, ibu, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas nih. Bagus, itu adalah langkah proaktif. Selanjutnya, apakah pernah Ki mempertimbangkan untuk mencari bimbingan karir di sekolah? Kalau itu, ibu, belum pernah, ibu. Tapi saya pikir itu bisa membantu saya juga, ibu, untuk mendapatkan informasi lebih jelas tentang peluang karir di kedua jurusan tersebut, ibu. Baik, itu adalah pertimbangan yang sangat cerdas. Nah, terakhir, apakah punya mentor atau pembimbing di sekolah yang bisa memberikan nasihat atau panduan terkait pemilihan jurusan? Saya belum memiliki mentor, ibu, tapi saya bisa mencoba mencari seseorang yang bisa memberikan arahan, ibu. Oke, baik. Nah, itu adalah alternatif yang sangat baik. Oke, itu adalah alternatif yang sangat baik. Jadi kita punya 5 alternatif solusi. Pertama, berbicara dengan orang tua tentang minat dan bakat. Kedua, meminta pandangan dari kakak atau anggota keluarga lain.
Yang ketiga, mencari pengalaman langsung terkait kegiatan sekolah. Yang keempat, mencari bimbingan karir di sekolah. Dan yang kelima, mencari mentor atau pembimbing yang bisa memberikan panduan. Nah, sekarang mari kita evaluasi setiap alternatif ini pada tahap selanjutnya. Oke, sekarang mari kita evaluasi kelima alternatif solusi yang telah kita diskusikan. Nah, kita akan melihat setiap alternatif perspektif, nilai dan kebutuhan yang kita miliki. Pertama, bagaimana menurut tentang alternatif pertama yang berbicara dengan orang tua tentang minat dan bakat? Saya pikir itu penting untuk membangun pemahaman bersama, tetapi saya khawatir mereka mungkin tetap memaksakan pilihannya. Oke. Pemikiran yang sangat bijaksana. Nah, oke, itu adalah pemikiran yang sangat bijaksana. Nah, mungkin kita bisa mencari cara untuk menyampaikan dengan bijak agar mereka memahami minat dan bakat. Selanjutnya, bagaimana perasaan tak atau bagaimana menurut tak dengan alternatif kedua, yaitu meminta pandangan kakak atau anggota keluarga lain? Saya pikir itu bisa memberikan perspektif lain yang objektif, terutama karena kakak saya sudah berada di dunia perkuliahan. Nah, itu benar. Mendapatkan sudut pandang dari orang yang telah mengalami hal yang sama bisa sangat berharga. Kemudian bagaimana dengan alternatif ketiga, yaitu mencari pengalaman langsung melalui kegiatan sekolah? Saya rasa itu adalah cara yang baik untuk melihat apakah saya ini benar-benar tertarik pada kedua jurusan tersebut. Nah, itu langkah yang sangat praktis. Nah, bagaimana dengan alternatif keempat, yaitu mencari bimbingan karir di sekolah? Saya rasa itu akan memberikan informasi lebih lanjut tentang peluang karir di kedua jurusan tersebut. Baik, saya setuju dengan pendapat tak. Nah, yang terakhir, bagaimana dengan alternatif kelima, yaitu mencari mentor atau pembimbing yang bisa memberikan panduan? Saya belum yakin bagaimana caranya, Ibu, tapi saya akan mungkin bisa mencoba mencari seseorang yang bisa membimbing saya, Ibu. Oke, baik. Mungkin kita bisa mencari program mentoring di sekolah atau mencoba berkomunikasi dengan pembimbing yang memiliki keahlian di bidang yang kita minati. Sekarang setelah mengevaluasi, apakah ada salah satu atau dua alternatif yang terlihat lebih menarik untuk kita coba? Iya, Ibu, saya pikir saya akan mencoba meminta pandangan dari kakak saya dan mencari pengalaman langsung melalui kegiatan sekolah, Ibu. Oke, baik. Sekarang kita akan menunjukkan kedua alternatif tindakan yang tadi telah kita pilih dengan 4 nilai pertimbangan yang tadi kita ungkapkan. Jadi kita gunakan lembar peta klarifikasi nilai ini. Nah, jadi ada beberapa pilihannya, tapi tampaknya pilihan terbaik kita bisa meminta pandangan dari kakak atau anggota keluarga dan mencari pengalaman langsung di sekolah. Iya, Ibu, karena saya rasa ini bisa membantu saya mendapatkan wawasan yang lebih baik, Ibu. Ya, oke. Selanjutnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai keputusan tak. Nah, apakah alternatif yang diambil itu sudah cukup spesifik dan jelas? Iya, Ibu, saya rasa sudah cukup spesifik. Oke, baik. Itu adalah langkah yang baik. Sekarang mari kita buat rencana tindakan yang lebih rinci untuk kedua alternatif tersebut. Pertama, bagaimana cara Kak untuk mendekati kakak atau anggota keluarga untuk meminta pandangan?
Iya Ibu, saya akan mencoba mengajak mereka berbicara secara santai, mungkin saat malam-malam atau waktu yang nyaman bagi mereka Ibu. Iya, itu adalah langkah yang baik. Nah, bagaimana jika kita sampaikan minat dan bakat tak dengan jelas dan meminta saran kepada mereka? Iya Ibu, saya bisa melakukan itu juga. Saya ingin mereka tahu betapa pentingnya keputusan ini bagi saya Ibu. Oke, bagus. Rencana yang terlihat bagus. Oke, baik. Rencana sudah terlihat bagus. Sekarang bagaimana dengan mencari pengalaman langsung di sekolah? Bagaimana cara untuk melakukannya? Saya bisa mencari info tentang kegiatan ekstrakurikuler Ibu atau proyek di sekolah yang terkait dengan kedua jurusan tersebut. Mungkin juga bisa mencoba berbicara dengan guru atau konselor karir di sekolah. Baik. Langkah-langkah yang sangat bagus. Nah, jika kita menemukan kendala atau butuh bantuan, jangan ragu untuk mencari dukungan dari guru atau konselor di sekolah. Sekarang setelah kita membuat rencana ini, apakah merasa lebih siap untuk menghadapi proses pemilihan jurusan? Iya Ibu, saya merasa lebih yakin dan siap untuk menjalani langkah-langkah ini. Oke, baik. Saya ikut senang mendengarnya. Jadi jika nanti ada pertanyaan tambahan atau butuh bantuan lagi, jangan ragu untuk datang kembali. Sekarang apakah ada pertanyaan atau kekhawatiran terakhir yang ingin kita diskusikan sebelum kita selesai? Saya kira sudah cukup dulu Ibu. Terima kasih atas bimbingan dan waktunya. Oke, tidak masalah. Itu tugas saya untuk membantu. Nah, semoga langkah-langkah yang kita rencanakan membawa keputusan yang baik untuk masa depan kami. Masalah itu adalah tugas saya untuk membantu. Nah, semoga langkah-langkah yang kita rencanakan membawa keputusan yang baik untuk masa depan Pak. Dan saya berharap semuanya berjalan baik untuk Pak. Iya Ibu, saya rasa sudah cukup Ibu dan saya pamit Ibu. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Audio Jungle.